Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Semangat terus pokoknya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Nah teman-teman, gak tahu kenapa beberapa minggu ini aku selalu dapet kasus tentang wanita mematikan. Makanya hari ini aku masih akan membahas kasus wanita mematikan. Dan kali ini dia berasal dari Afghanistan. Dia dijuluki sebagai The Kebab Killer. Nah, kira-kira kenapa ya dia dijuluki seperti itu? Dan korbannya juga bukan cuma 1, 2, 3 orang, puluhan korbannya teman-teman. Dan yang menurut aku menarik juga dari kasus ini adalah cara dia memancing korbannya. Karena memang dia melakukan ini nggak sendirian juga. Nah, kira-kira gimana ya modusnya? Dan apakah dia ini memang seorang monster atau cuma karena terpaksa aja? Langsung aja yuk kita bahas. Wanita yang aku ceritain kali ini bernama Shirin Gul. Dia berasal dari salah satu kota yang ada di Afghanistan, yaitu Jalalabad. Tapi sayangnya pada saat Shirin berumur 2 tahun, dia harus kehilangan kedua orang tuanya. Dan aku juga nggak tahu ya teman-teman, apakah kedua orang tuanya ini meninggal disebabkan hal yang natural ataukah karena memang konflik yang terjadi di Afghanistan. Sayang nggak ada infonya nih guys. Yang jelas setelah kehilangan kedua orang tuanya itu, Shirin dirawat sama paman dan bibinya. Dan aku juga nggak bisa nemuin info banyak tentang masa kecilnya Shirin teman-teman. Tapi yang jelas pada saat Shirin berumur 11 tahun, paman dan bibinya memutuskan untuk menikahkan Shirin dengan seorang polisi yang ada di sana. Tapi ternyata polisi yang menikahi Shirin ini adalah seorang polisi korup. Menurut aku umur 11 tahun dinikahkan itu kayak masih muda banget ya guys. Belum siap lah untuk masuk ke dunia pernikahan, entah fisiknya ataupun mentalnya. Tapi ya peraturan di setiap daerah, keadaan di setiap daerah, di setiap negara itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin itu berpengaruh juga gitu dengan hal ini. Dan memang kabarnya kan nggak cuma Shirin aja, banyak juga wanita-wanita lain di sana yang baru umur 11, 12 tahun, 13 tahun itu dinikahkan. Nama suami Shirin ini adalah Azam. Seperti kebanyakan wanita yang ada di sana, setelah menikah Shirin pun pindah ke rumah Azam. Masih ada di area Jalalabad juga tuh teman-teman. Dan sayangnya Azam ini bisa dibilang bukan pria yang baik ya teman-teman, karena dia ini kasar banget. Hampir setiap hari dia main tangan terus sama Shirin, karena hal-hal sepele Shirin itu bakal dipukulin habis-habisan sama dia. Dan walaupun Azam ini adalah seorang polisi, dia melakukan tindakan kriminal berat loh teman-teman. Jadi dia itu melakukan perampokan dan pembunuhan. Targetnya adalah para supir taksi dan juga supir mobil yang ada di jalanan sendirian. Azam akan memancing supir tersebut yang sudah dia targetkan sebagai korban ke tempat terpencil. Di sana dibunuhlah sama Azam guys. Mobilnya diambil, plat nomornya dicopot, dan mobilnya itu dijual sama Azam di perbatasan kota. Bener-bener polisi kotor banget ya. Ini sih kayak penjahat berkedok polisi ya. Shirin tahu tentang hal ini, tentang hal kotor apa yang dilakukan oleh suaminya, tapi dia nggak ngelarang, dia juga nggak marah sama suaminya. Justru dia ikut membantu. Mungkin karena Shirin ini takut juga ya, karena suaminya itu kan galak banget. Ditambah Shirin memang saat itu nggak punya siapa-siapa lagi, orang tuanya udah nggak ada, mau ngadu sama siapa gitu kan. Akhirnya ya dia terimain aja gitu loh. Saat itu mereka melakukan aksi bertiga, Shirin, Azam, dan salah satu sepupu Azam yang bernama Rahmatullah. Jadi modusnya tuh gini teman-teman, Shirin akan cari target calon korbannya gitu. Kalau udah ketemu disamperin sama dia, terus dirayu-rayu sama dia, dibilang mau dikasih servis plus-plus lah. Tapi Shirin bilang gini, tapi aku cuma mau kasih kamu servis plus-plus kalau kamu mau datang ke rumah aku, jadi kita ngelakuinnya di rumah aku aja. Setelah korbannya setuju, Shirin bakal bawa korban itu ke rumahnya. Sampai di rumah Shirin bikinin teh, disediain kebab sama dia. Tapi kebab dan tehnya itu udah dicampur sama obat penenang. Pas korbannya udah gak sadar, barulah Azam dan Rahmat keluar. Dia muncul dan mulai beraksi. Dia melakukan pembunuhan kepada
korban tersebut. Habis itu jasadnya dibuang sama mereka ke daerah yang deket-deket sama rumahnya Shirin dan Azam itu, atau mereka kubur di halaman belakang rumah. Sama kayak tadi, mobil korban tuh bakal diambil terus dijual di perbatasan kota. Hampir semua korbannya itu dicekik pakai tali sama mereka. Dan yang terjerat sama rayuannya Shirin ini gak sedikit, banyak banget loh teman-teman. Karena memang Shirin ini adalah wanita yang cantik, dia pintar menggoda, jadi ya pastinya banyak yang kepancing. Selama bertahun-tahun mereka melakukan aksi dengan modus seperti ini dan gak pernah ketahuan. Mungkin karena Azam ini kan juga polisi, jadi dia tahu banget ya gimana caranya supaya gak ketahuan sama polisi, gimana caranya supaya gak ketangkep lah. Mereka terus melakukan aksinya ini sampai anak pertama mereka lahir, seorang anak laki-laki yang diberi nama Samiullah. Dan mungkin kalian berpikir, oh udah punya anak nih mereka, mungkin rada tobat, kejahatannya tuh ya berkurang lah seenggaknya. Enggak guys, malah mereka merekrut anaknya juga. Jadi pas udah remaja, Samiullah ini diajak join ke kejahatan yang mereka lakuin itu. Wow, anaknya diajak melakukan perampokan, pembunuhan. Ini sih ya baru ya, namanya orang tua yang toksik. Rahmatullah ini juga sering datang ke rumahnya Azam dan Shirin untuk sekedar main-main aja, menemui Shirin. Dan biasanya kalau main ke sana itu selalu bawain makanan atau apapun lah, pokoknya kayak hadiah gitu buat Shirin. Sikap Rahmatullah ke Shirin itu juga lembut banget, beda banget dengan sikapnya Azam ke Shirin. Karena hal ini, Shirin mulai kayak terpesona gitu ya sama Rahmat. Dia mulai kayak ada rasa suka nih sama sepupu suaminya itu. Dan emang kelihatan juga sih kalau si Rahmat ini punya rasa ke Shirin, dia suka juga sama Shirin. Karena sama-sama suka, mulailah mereka deket guys. Lebih dari sekedar partner atau dari sekedar saudara, tapi mereka jadi sepasang kekasih. Mereka selingkuh tuh di belakangnya Azam. Padahal Rahmat itu sepupunya Azam ya. Aneh sih. Gak lama menjalani hubungan dengan Shirin, Rahmat ngerasa, aduh gak enak banget nih kayaknya harus ngebohongin Azam, selingkuh sama istrinya di belakang Azam. Dan mungkin kalian berpikir dia akan memutuskan hubungannya dengan Shirin, kayak udah deh aku gak mau, ini gak benar, terus ya udah putusin hubungan dengan Shirin, gak mau lagi gitu kan. Tapi enggak, Rahmat ini justru karena gak enak ngebohongin Azam, ya udah dia terang-terangan aja ngomong ke Azam. Dia bilang, Zam, aku selingkuh ya sama istri kamu. Gak enak aja gitu rasanya kalau aku sembunyiin dari kamu. Jadi udahlah aku terang-terangan aja. Gila ya, barbar banget. Kirain gak enak terus bakal berhenti selingkuh, tapi malahan ngomong terang-terangan guys. Dan anehnya karena Azam ini takut sama Rahmatullah, dia diem aja. Dia gak ngelakuin apa-apa, marah pun enggak. Dia cuma bilang, oke, kamu selingkuh sama istri aku ya? Oh ya udah. Ya udah. Setelah obrolan itu, Rahmat dan Shirin, ia tetap aja menjadi sepasang kekasih. Shirin dan Azam, ia tetap juga jadi suami istri. Aduh, ini bener-bener hubungan yang aneh banget deh, beneran. Dan Shirin pun juga, wah luar biasa. Ternyata pas dia tahu suaminya tuh nggak masalah, dia selingkuh dengan Rahmat, dia kesel banget. Dia ngerasa Azam ini kayak nggak mau memperjuangkan dia gitu. Dia ngerasa Azam ini adalah seorang pengecut. Jadi dia bilang kayak gini ke Rahmat, ketika seseorang menjadi pengecut, itu artinya dia pantas mati. Dan walaupun Azam diam aja, sebenarnya menurut aku dia masih jadi penghalang di hubungan kita. Mungkin ditambah Shirin ini udah kesel banget ya sama suaminya karena selalu menyiksa dia, menganiaya dia. Tapi sebelumnya kan Shirin gak punya kekuatan untuk melawan. Dia mau pergi dari suaminya pun bingung mau kemana. Udah gak ada keluarga, gak punya orang tua. Belum lagi dia mikirin nasib anaknya, nanti gimana? Masalahnya di sana kan mungkin perempuan gak bisa semandiri dan sebebas di sini ya guys ya. Tapi saat itu dia ngerasa punya Rahmat dan dia ngelihat suaminya juga kok pengecut banget begitu, ya akhirnya dia merasa wah ini kayak kesempatan yang tepat banget nih untuk balas dendam. Shirin dan Rahmat pun akhirnya merencanakan pembunuhan pada Azam. Mereka kasih makanan dan minuman yang udah dicampur dengan obat penenang ke Azam. Setelah Azam nggak sadarkan diri, mereka langsung melakukan aksinya membunuh Azam. Setelah itu jasad Azam dikubur di halaman belakang rumah. Ini senjata makan tuan banget nih teman-teman. Yang ngajarin trik kayak gitu kan si Azam ini ya ke Rahmat ataupun Shirin, tapi malahan Azam yang merasakan kayak gini.
karma itu memang luar biasa menyakitkan ya guys. Setelah berhasil menyingkirkan Azam, mereka nggak stay di Jalalabad lagi, mereka pindah ke ibu kota Afghanistan yaitu Kabul. Di Kabul, Rahmatullah, Shirin dan anak Shirin yaitu Samiullah, mereka hidup mewah guys. Mereka makan makanan mewah, beli barang-barang mewah, karena di sana ya mereka masih tetap menjalankan aksinya ini. Bedanya kayaknya nih apa sih bisnis perampokannya dia, bisnis sih ya ampun, kejahatan perampokannya dia ini tuh udah semakin semakin berkembang ya. Karena udah nambah komplotan, dari yang tadinya cuma bertiga nambah 3 orang lagi gitu, jadi 6 orang anggota sekarang komplotannya. Tapi memang 3 orang lagi itu namanya nggak disebutin ke publik ya teman-teman. Dan kali ini modus mereka bukan cuma dapat servis plus dari Shirin aja, tapi para korban juga dirayu dengan bisnis properti. Jadi mereka ini pura-pura punya bisnis properti dan Shirin tetap menjadi orang yang memancing. Kalau Shirin udah dapat korban, dia bilang ya sama korbannya itu, yaudah transaksi propertinya itu di rumah aku aja. Nah, pas orangnya datang ke rumah Shirin itu, di sana ya seperti biasa komplotan lain udah pada nungguin nih. Di rumah itu Shirin sediain teh manis, kebab yang pastinya udah dicampur sama obat penenang. Setelah korban gak sadarkan diri, Rahmatullah, Samiullah dan 3 orang lainnya itu datang untuk membunuh dan mengubur korbannya. Dan biasanya dikubur tuh di area dekat rumah atau di halaman belakang rumah. Seperti sebelumnya juga, setelah itu barang-barang berharga yang korban pakai diambil. Mobil korban itu plat nomornya dicopot dan dijual di perbatasan-perbatasan. Jadi saat itu korban mereka bukan cuma supir-supir biasa aja, tapi juga pengusaha, pebisnis yang punya uang lebih banyak. Pastinya barang-barang berharga yang dia pakai itu juga lebih mahal. Mobil yang korban itu pakai juga pastinya lebih bagus dan lebih mahal. Mereka melakukan ini berkali-kali sampai bertahun-tahun guys. Cuma memang karena saat itu terjadi perang juga di Afghanistan, jadi pihak berwajib tuh nggak terlalu engeh gitu ya sama orang-orang yang menghilang ini. Kasus pembunuhan ini pun ya tertutup begitu aja. Sampai akhirnya di bulan Juni 2004, kejahatan yang mereka lakukan mulai terungkap nih. Jadi di bulan Juni 2004 itu ada seorang pria yang datang ke polisi dan melaporkan kalau salah satu keponakannya ada yang menghilang. Namanya adalah Muhammad Anwar. Muhammad Anwar itu adalah seorang pengusaha yang lumayan sukses. Jadi dia orang penting ya di sana. Akhirnya petugas pun mendapat laporan ini, mulailah diselidiki sama mereka. Soalnya menurut petugas, Muhammad Anwar ini kan adalah seorang pengusaha dan orang penting di sana. Kok bisa tiba-tiba menghilang begitu aja? Padahal dia punya banyak urusan dengan keluarganya, dengan koleganya, kliennya gitu kan. Pamannya Muhammad Anwar bilang ke petugas, terakhir kali saya teleponan sama dia tuh Pak, di telepon Anwar bilang dia lagi ada urusan di suatu tempat. Dia kasih alamatnya secara detail ke saya, tapi dia bilang urusannya di situ cuma sebentar doang, habis itu dia bakal pulang. Cuma setelah itu dia nggak pulang-pulang lagi, nggak ada kabar sama sekali. Dicatat lah ya sama petugas, alamat detail yang diberikan Anwar ke pamannya tadi, disamperin sama petugas ke sana dan ternyata itu adalah alamat rumahnya Shirin dan Rahmat loh guys. Tapi sebelum petugas datang ke rumahnya Shirin dan Rahmat itu, mereka cari dulu di sekitaran sana dan ternyata bener aja mereka menemukan jasad Anwar yang saat itu sudah dalam keadaan telanjang bulat. Setelah menemukan jasadnya Anwar, petugas pun langsung cepat-cepat datang ke rumahnya Shirin dan Rahmat. Untung aja mereka masih di rumah tuh guys, belum kabur kemana-mana. Dan di dalam rumah itu petugas menemukan 22 pasang sepatu dengan size yang berbeda-beda. Ternyata sepatu-sepatu itu adalah milik korban-korban mereka. Saat itu petugas kayak udah yakin banget kalau pelakunya adalah Shirin dan Rahmat guys. Apalagi setelah di dalam rumah itu mereka menemukan banyak bukti lainnya. Ada STNK mobil yang berbeda-beda banyak ditemukan dalam rumah itu, senjata, obat penenang. Dan pada saat petugas cek halaman belakang rumah, ada 6 jasad yang mereka temukan. Wah, itu aja udah merinding banget ya. Tapi petugas yakin korbannya nggak cuma 6 orang itu aja. Karena kan sepatunya aja ditemukan ada 22, STNK mobilnya juga banyak. Jadi petugas mulai menyelidiki kan lebih dalam tentang Shirin dan Rahmat ini. Nah, ternyata tahu nih, sebelumnya Shirin itu tinggal di Jalalabad bersama suaminya yaitu Azam. Jadi petugas datengin ke
rumah Shirin yang sebelumnya di Jalalabad itu diperiksa juga halaman belakang rumah tersebut dan seperti yang diduga, mereka menemukan banyak jasad lagi di sana. Ada 18 jasad yang ditemukan petugas di halaman belakang rumah Shirin di Jalalabad itu, salah satunya adalah jasad Azam. Dengan semua bukti kuat yang udah dipunya sama kepolisian, mereka pun langsung melakukan penangkapan pada Rahmatullah, Shirin, Samiullah, dan 3 komplotan lainnya. Saat diinterogasi, Shirin menceritakan secara detail kejadian pada Muhammad Anwar. Menurut Shirin, saat itu Anwar mau transaksi bisnis di rumahnya. Pas sampai di rumah disediakan teh, kebab yang udah dicampur dengan obat penenang. Setelah Anwarnya nggak sadarkan diri, barulah mereka mencekik Anwar pakai tali hingga tewas. Kemudian mereka mengambil semua barang-barang yang dipakai oleh Anwar, mobilnya juga diambil dan dijual. Lalu jasad Anwar dibuang ke hutan deket situ. Karena perbuatannya itulah Shirin dijuluki sebagai The Kebab Killer. Saat Shirin di penjara menunggu sidang, dia hamil guys. Dan rumornya dia itu hamil oleh salah satu sipir penjara di sana. Tapi bukan kayak dilecehkan gitu ya, karena memang Shirinnya yang mau. Dia sengaja melakukan ini untuk menghindari hukuman mati. Soalnya kalau di sana seorang wanita yang sedang hamil tuh nggak bisa dijatuhkan hukuman mati. Pada tahun 2004, Shirin didakwa atas 27 tuduhan penculikan dan perampokan. Dia diberikan hukuman selama 20 tahun penjara. Jadi usahanya berhasil ya teman-teman. Dia hamil untuk menghindari hukuman mati. Tapi kasihan banget ya anaknya, dilahirin cuma untuk tujuan kayak gitu, dan lahir juga harus di penjara, tumbuh besar di sana sampai umur belasan tahun loh dia di dalam penjara itu diurus sama Shirin. Dan ternyata di sana banyak juga napi-napi wanita lain yang melakukan hal sama kayak gini gitu, merawat anaknya dalam penjara. Banyak yang kayak gitu. Jadi hal ini bisa dibilang biasa lah di sana. Sedangkan Rahmatullah, Samiullah, dan 3 orang lainnya, mereka dinyatakan bersalah atas 27 tuduhan penculikan, perampokan, dan pembunuhan. Mereka semua diberikan hukuman mati. Tapi sampai sekarang sih aku belum nemu infonya kalau eksekusi untuk mereka tuh sudah dilakukan. Jadi kemungkinan besar ya mereka masih ada di dalam penjara menunggu eksekusinya dilaksanakan guys. Gila ya, siapa nih dari kalian yang mau makan kebab bareng sama Shirin? Jangan ya, amit-amit ya teman-teman. Pelajaran juga sih buat para lelaki, jangan gampang tergoda dengan rayuan wanita yang baru dikenal. Jangan-jangan wanitanya kayak Shirin gini, bahaya banget kan. Bukan cuma laki-laki ya, wanita juga kalau baru ketemu sama orang yang dikenal tetap harus hati-hati. Dan sebenarnya aku kayak rada gemes gitu ya, kenapa sih kasusnya baru terungkap setelah sekian lama gitu. Coba aja lebih awal, mungkin korbannya gak bakal sebanyak ini. Cuma ya karena kondisinya juga kali ya, waktu itu lagi ada perang, jadi pihak berwajib itu lebih fokus dengan perang itu, karena kan memang pasti banyak banget korban yang berjatuhan guys. Ngomong-ngomongin perang ya teman-teman, konflik Rusia Ukraina ini juga kayaknya mudah-mudahan cepat selesai ya, karena dampaknya banyak banget pastinya, bukan cuma untuk negara mereka aja tapi juga untuk negara-negara lain termasuk Indonesia ya guys. Ya aku sih bukan ahli politik ya teman-teman, cuma sebagai warga biasa cuma berharap aja semuanya damai-damai aja gitu ya, jangan sampai ada perang lah segala macam ya teman-teman. Bukan jangan sampai ada perang, udah ada serang-serangan sih ya, cuma ya mudah-mudahan cepet selesai deh, cepet kelar deh pokoknya ya guys. Kita doain bareng-bareng semoga dunia kita selalu damai. Nah itu dia kisah kita kali ini teman-teman. Jangan lupa ya kasih tahu aku apa pendapat kalian tentang kasus ini. Aku pengen banget tahu. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh ya. Silahkan kirim DM aja ke Instagram aku, HanifaStory92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.